Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai mamalia. Pengertian mamalia. Mamalia merupakan hewan dari kelas vertebrata yang tubuhnya tertutup rambut dan mempunyai glandula atau kelenjar mamai. Mamalia juga merupakan hewan yang bersifat homoitrem atau hewan berdarah panas, serta merupakan kelompok tertinggi dalam dunia hewan. Karakteristik hewan mamalia. Mamalia mempunyai anggota gerak untuk berjalan, berenang, atau memegang sesuatu. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Mamalia memiliki kelenjar susu. Mamalia memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Mamalia berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar secara internal. Mamalia juga memiliki gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Kemudian, pembagian organ jantungnya yaitu 2 serambi dan juga 2 bilik. Ordo-ordo dalam mamalia. Dalam ordo mamalia ini berbeda-beda jumlahnya, dan kelompok kami mengambil 16 ordo. Yang pertama ada ordo monotremata. Ordo monotremata termasuk dalam mamalia bertelur, seperti platypus. Meskipun platypus tergolong hewan bertelur, tapi mereka menyusui anaknya. Platypus ini memiliki tubuh yang ditutupi bulu berwarna coklat dan memiliki paruh seperti bebek yang digunakan sebagai organ sensor. Yang kedua ada ordo Insectivora. Ordo Insectivora ini mamalia pemakan serangga seperti cacing, tunas, dan biji-bijian. Ciri ordo ini memiliki mata tertutup, telapak kaki depan lebar dengan cakar yang besar, hidupnya di lubang dan mempunyai gigi tajam. Contohnya seperti Scalopus sp. Yang keempat ada ordo Carnivora. Ordo Carnivora merupakan sebuah kelompok mamalia yang menjadikan daging sebagai makanannya. Ciri hewan yang termasuk ke dalam ordo yang satu ini adalah ia mempunyai gigi taring yang tajam dan juga cakar yang runcing, yang merupakan alat untuk berburu, juga mengoyak daging buruannya. Contoh hewannya yaitu Felis tigris atau harimau. Harimau ini hewan pemakan daging seperti rusa, kijang, babi, dan lainnya. Dan jumlah gigi harimau ada 30 gigi. Panjang taringnya 6,4 cm dan panjang ekor bisa mencapai 1 meter. Yang keempat ada ordo Marsupialia. Ordo Marsupialia merupakan hewan mamalia yang memiliki kantong perut atau marsupium. Kantong tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan anaknya yang baru lahir. Contoh dari hewan marsupialia yaitu kanguru. Kanguru ini merupakan mamalia berkantung asli Australia. Selanjutnya yaitu ordo Polydota. Nah, ordo Polydota ini memiliki sisi keras di seluruh tubuhnya yang berjumlah 900 sampai 1000 buah. Memiliki kelenjar unik di dekat anus yang berguna untuk menyemprotkan aroma menyengat untuk mengusir mangsa. Ordo Polydota juga merupakan hewan nocturnal atau pemakan serangga. Ordo Polydota kawin tiap awal musim hujan, tidak mempunyai gigi, memakan semut, dan dapat bergelantungan dengan ekornya. Spesies dari Ordo Polydota ini yaitu terenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica. Nah, terenggiling ini apabila merasakan bahaya, ia akan menggulungkan tubuhnya sebagai suatu pertahanan dengan menggunakan sisiknya yang keras.
Habitatnya suka berada di lubang-lubang bagian akar pohon yang besar, juga mengorak lubang dalam tanah. Terenggiling juga suka bersembunyi dalam semak atau jerami. Persebaran habitat terenggiling ini diantaranya ada di Malaysia, Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, selanjutnya ada Ordo Rodentia. Ordo Rodentia memiliki ciri-ciri terdapat gigi pahat di rahang depan. Merupakan hewan omnivora, tubuhnya berbulu, dan merupakan hewan homoiderm atau hewan berdarah panas, melahirkan dengan plasenta. Nah, salah satu spesies dari Ordo Rodentia ini yaitu hamster Campbell dengan nama ilmiah Podopus campbelli. Nah, hewan atau hamster ini habitat aslinya yaitu di padang rumput, padang pasir, atau di semi gurun. Lalu berikutnya yaitu dari Ordo Logomorpha. Nah, Ordo Logomorpha ini merupakan mamalia herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, daun, dan buah. Memiliki karakteristik memiliki gigi molar yang dapat terus tumbuh, mempunyai gigi seri 4 atau lebih, mempunyai ekor yang pendek, kuat, dan juga bisa digerakkan. Spesies dari Ordo Logomorpha ini yaitu kelinci Eropa dengan nama ilmiah Oryctolagus cuniculus. Kelinci ini bersifat herbivora, memiliki telinga yang panjang, memiliki kaki belakang yang besar dan kuat, memiliki gigi seri yang besar. Sebaran habitat dari kelinci Eropa ini diantaranya yaitu di wilayah Eropa, Australia, New Zealand, Amerika Selatan, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Selanjutnya yaitu Ordo Sirenia. Ordo Sirenia ini merupakan mamalia herbivora yang hidup di perairan, seperti rawa-rawa, sungai, muara, dan laut. Contoh spesies dari Ordo Sirenia ini yaitu duyung dengan nama ilmiah Dugong dugon. Dugong dugon ini mempunyai tubuh yang besar, panjang badannya sekitar 2,5 sampai 3 meter dengan berat 225 sampai 450 kg. Kulit dugong ini tebal, keras, dan licin dengan warna abu-abu agak kebiruan. Persebaran dugong ini tersebar di sekitar laut wilayah benua Afrika, Indonesia, Filipina, dan Thailand, juga Australia, dan wilayah laut sekitarnya. Selanjutnya yaitu Ordo Proboscidea. Ordo ini merupakan mamalia berotot dengan tubuh panjang dan relatif besar. Memiliki karakteristik bentuk tubuhnya yang besar, mempunyai 2 lubang hidung, serta dapat untuk memegang. Berat badan hampir 3,5 sampai 5 ton. Dan umurnya bisa mencapai 50 tahun. Memiliki leher pendek, kepalanya yang besar, dan telinganya yang lebar. Contoh spesies dari ordo tersebut yaitu gajah Asia dengan nama ilmiah Elephas maximus. Binatang ini merupakan binatang mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Panjang telinga gajah Asia mencapai 1,5 meter dengan lebar 50 cm. Belalainya atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernafas, menghisap air, dan mengambil benda. Persebaran dari gajah ini diantaranya ada di negara India, Thailand, Malaysia, Pulau Sumatera, dan ada sedikit di negara Brunei Darussalam. Berikutnya yaitu Ordo Perissodactyla. Ordo ini merupakan mamalia herbivora dengan ciri khas kepemilikan kuku dengan jumlah jari kaki yang ganjil. Karakteristik dari ordo ini tidak memiliki tanduk, telapak kaki yang jumlahnya ganjil. Contoh spesies dari ordo ini yaitu zebra. Zebra memiliki nama ilmiah Equus quagga. Ciri dari zebra yaitu memiliki tubuh yang bercorak garis hitam putih.
memiliki tubuh yang mirip seperti kuda, memiliki telinga yang pendek, memiliki 4 kaki, dan memiliki ekor yang pendek. Persebaran habitat zebra diantaranya ada di benua Afrika bagian selatan. Selanjutnya ada ordo primata. Ordo primata termasuk ke dalam mamalia jenis omnivora. Bentuk jari lebih panjang dan lebih besar, mempunyai kelenjar susu pada betina. Biasanya hanya melahirkan satu anak. Contohnya yaitu gorila, simpanse, orangutan, serta monyet. Simpanse merupakan salah satu jenis primata yang tidak berekor. Tubuh tertutup oleh mantel rambut yang panjang dan lebat. Warna rambut hitam keabu-abuan. Wajah anak-anaknya simpanse mirip dengan induknya, hanya dibedakan telinga yang tampak kemerahan dan rambut tidak lebat dan tampak jarang. Selanjutnya ordo Cetaceae. Ordo Cetaceae ini memiliki karakteristik tidak memiliki telinga, tidak ada rambut, dan tidak ada kelenjar-kelenjar di kulit. Tungkai depan termodifikasi menjadi flipper atau sirip dayung, dan tungkai belakang menjadi fluke atau sirip ekor horizontal, dan bernafas menggunakan paru-paru. Ordo Cetaceae ini habitatnya hidup di air laut. Contohnya paus biru, lumba-lumba, serta pesut. Paus biru ini bernafas dengan paru-paru, memiliki ekor datar sehingga mudah muncul di permukaan. Ikan ini termasuk hewan berdarah panas. 1/3 tubuhnya terdiri dari lemak. Sirip dorsal paus biru kecil. Sering memancarkan air yang berasal dari kedua lubang hidungnya yang digunakan untuk bernafas. Selanjutnya ordo Dermoptera. Hewan ini merupakan hewan mamalia yang memiliki parasut berbulu atau patagium di sela 4 kakinya. Hewan herbivora pemakan buah-buahan serta dedaunan. Contohnya tupai terbang. Selanjutnya ada ordo Chiroptera. Merupakan mamalia yang bisa terbang. Pada bagian depan dan belakang terdapat membran interdigital. Tergolong hewan nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Memiliki kelenturan pada tulang rangkanya. Sayap hewan ini disertai membran kulit tipis serta rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Contohnya kelelawar. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu mampu menggunakan gelombang bunyi atau sonar untuk mendeteksi keadaan di sekitarnya. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari dengan posisi kepala di bawah atau terbalik. Yang terakhir ada ordo Artiodactyla atau mamalia herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan. Mempunyai jumlah kuku genap pada setiap kakinya. Contohnya jerapah, kerbau, kijang, sapi, serta rusa. Leher jerapah santa panjang. Bagian kepala bisa menjauhi badan dengan jarak berkisar pada angka 1,5 meter. Dengan demikian, jerapah mampu memakan daun pepohonan yang tinggi. Tungkai kaki panjang dan kurus, kaki depan lebih panjang dari kaki belakang. Lidah jerapah panjang, kurang lebih 45 cm dengan warna biru kehitaman. Pengukuran morfometrik dari kucing. Alat yang digunakan adalah satu ekor kucing, penggaris 50 cm, dan tali. Panjang seluruh badan kucing 50 cm. Panjang badan kucing berukuran 39 cm. Ekor kucing memiliki panjang sekitar 24 cm. Panjang kaki depan kucing berukuran 30 cm. Panjang kaki belakang kucing berukuran 20 cm. Lingkar badan dari kucing memiliki ukuran
38 cm. Lingkar kepala dari kucing memiliki ukuran sekitar 26,5 cm. Dan lingkar kaki kucing memiliki ukuran panjang sekitar 16,5 cm. Selanjutnya adalah pengamatan anatomi dari tikus putih. Anatomi tikus putih. Ini adalah bagian dalam dari organ dalam tikus putih. 1 kerongkongan, 2 jantung, 3 lambung, 4 hati, 5 pankreas, 6 pembuluh darah, 7 usus besar, 8 uterus, 9 rektum, 10 usus halus, 11 usus 12 jari, 12 diafragma, dan 13 paru-paru. Ini adalah keterangan dari gambar sebelumnya. Sistem pernapasan dari tikus putih, organ yang menyusunnya adalah rongga hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Sistem pencernaan dari tikus putih terdiri dari rongga mulut yang terdiri atas gigi dan lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus 12 jari, usus besar, dan rektum. Sistem peredaran dari darah dari tikus putih terdiri dari organ pembuluh darah dan jantung. Sistem genitalia betina terdiri dari lubang vagina dan uterus. Genitalia dari jantan terdiri dari epididymis, fase diferensi, testis, penis, dan skrotum. Dan sistem ekresi dari tikus putih terdiri dari ginjal, ureter, dan kantong kemih. Peranan mamalia berfungsi untuk bidang pertanian, yakni kerbau yang digunakan untuk membajak tanah sawah sebagai sumber energi dan gizi yang berasal dari sapi seperti susu serta dagingnya yang memiliki banyak kaya protein. Dapat dijadikan sebagai penjaga dan pelacak jejak seperti anjing. Dapat digunakan sebagai alat transportasi, contohnya kuda. Dapat digunakan sebagai barang kerajinan seperti jaket. Dan dapat digunakan sebagai hiburan seperti sirkus. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai mamalia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.